Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Ubaidillah, dosen ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan. Saya mengampu mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam sebagai bidang keahlian saya. Ada beberapa CPMK yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sejarah pemikiran ekonomi Islam. Terus kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan mazhab-mazhab pemikiran ekonomi Islam. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan bekal pengetahuan tentang konsep dasar sejarah pemikiran ekonomi Islam, mazhab-mazhab pemikiran ekonomi Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia, dan juga mata kuliah ini dirancang untuk mempelajari pemikir ekonomi Islam, baik itu yang datang dari luar negeri maupun yang datang dari dalam. Ada beberapa hasil penelitian yang bisa digunakan untuk pembuatan makalah, baik itu berupa jurnal, buku maupun yang lainnya. Jurnal bisa berupa jurnal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik itu yang berupa Scopus maupun yang Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini adalah hari perkuliahan yang kedua, sesuai dengan RPS yang sudah kita pelajari, yang saya share ke kalian semua, bahwa di dalam satu semester ada 14 kali pertemuan, totalnya adalah 16 kali pertemuan, 14 adalah materi. Nah, yang kedua adalah materinya adalah fase sejarah pemikiran ekonomi Islam, yang di dalamnya adalah menyangkut atau membahas mazhab-mazhab pemikiran ekonomi Islam. Jadi di dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam itu ada mazhab-mazhab. Selama ini kita mempelajari bahwa mazhab-mazhab itu yang kita kenal adalah mazhab di dalam fikih. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i. Nah, di dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam itu ternyata ada mazhab-mazhab. Nah, apa saja mazhab-mazhab yang ada di dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam itu? Yang pertama adalah mazhab. Nah, yang pertama adalah mazhab Iqtisoduna. Yang kedua adalah mazhab mainstream. Yang ketiga adalah mazhab alternatif kritis. Yang keempat adalah mazhab Hamfara. Dan yang kelima adalah mazhab dinaris atau mazhab murabitun. Jadi ada yang mengatakan mazhab dinaris, ada yang mengatakan mazhab murabitun. Nah, setiap mazhab ini punya tokoh-tokohnya masing-masing. Ya, Anda bisa melihat di situ kalau mazhab Iqtisoduna itu pelopornya adalah Bakir Asadir, mazhab mainstream ada Umar Chapra, mazhab alternatif kritis ada Timur Kuran, kemudian mazhab Hamfara ada, kalau di Indonesia itu ada Dwi Condro Triyono. Dan yang kelima, mazhab dinaris atau mazhab murabitun itu kalau di Indonesia itu ada Zaim Zaidi. Nah, itu tokoh-tokoh dari mazhab yang akan kita pelajari hari ini. Nah, setiap mazhab itu punya pandangan yang berbeda-beda, punya pokok pikiran yang berlainan, dan seringkali saling berlawanan. Nah, kita bisa melihat di sini pokok pikiran. Nah, yang pertama adalah mazhab Iqtisoduna.
Nah, mazhab Iqtisaduna itu adalah mazhab yang punya pemikiran bahwa ekonomi itu tidak bisa dicampur dengan Islam. Islam ya Islam, ekonomi ya ekonomi. Jadi tidak ada istilah ekonomi Islam. Yang ada adalah Iqtisad. Kalau di dalam pelopornya itu mengatakan Iqtisaduna atau ekonomi kita. Jadi tidak ada istilah Islamic economics ya. Jadi Islam ya Islam, ekonomi ya ekonomi. Karena Islam dan ilmu ekonomi terutama yang dikembangkan di barat itu berbeda sama sekali. Nah, ini pandangan dari mazhab Iqtisaduna. Yang kedua adalah mazhab mainstream. Nah, mazhab mainstream ini bertolak belakang dengan mazhab Iqtisaduna. Kalau mazhab mainstream ini dia punya pandangan bahwa ilmu ekonomi modern itu bisa dicampur dengan Islam, bisa dikombinasikan dengan Islam, asalkan ilmu ekonomi modern itu tidak bertentangan dengan Islam. Kalau bertentangan, dibuang. Kalau masih bisa dimodifikasi, dimodifikasi. Itu pokok atau inti dari pemikiran mazhab mainstream. Yang ketiga adalah mazhab alternatif kritis. Mazhab alternatif kritis ini adalah mazhab yang suka mengkritik mazhab sebelumnya. Jadi mazhab Iqtisaduna itu dikritik oleh mazhab alternatif kritis. Mazhab mainstream juga dikritik oleh mazhab alternatif kritis. Nah, apa kritiknya? Yaitu bahwa ilmu ekonomi yang dikembangkan, ilmu ekonomi Islam yang dikembangkan oleh mazhab Iqtisaduna itu tidak lain adalah hasil jiplakan saja. Nah, kemudian mazhab mainstream itu juga dikritik sebagai mazhab yang hanya memasukkan unsur niat dan menghilangkan unsur riba, menjadi profit and loss sharing. Nah, dia mengkritik mazhab mainstream ini karena apa? Karena sebenarnya ilmu ekonomi Islam itu seharusnya tidak ada. Semuanya ilmu ekonomi itu sama saja sebenarnya. Jadi mazhab alternatif kritis itu mengkritiknya itu seperti itu. Nah, yang keempat adalah mazhab Hamfara. Hamfara ini adalah singkatan dari hadza min fadli robbi. Hadza min fadli robbi. Apa hadza min fadli robbi itu kalau Anda mengartikan di dalam bahasa Indonesia? Inilah karunia Tuhan. Nah, di Indonesia itu pelopornya adalah Dwi Condro Triyono. Orangnya masih hidup sekarang. Dia itu mengkritik islamisasi ilmu ekonomi yang berwujud ilmu ekonomi Islam itu. Apa yang dia kritik? Bahwa ilmu ekonomi Islam itu yang berkembang sekarang itu sekarang sudah keluar dari rel yang benar. Nah, ilmu ekonomi Islam yang benar itu adalah ilmu ekonomi yang mengikuti Al-Quran dan hadis. Ini sebenarnya sama dengan mazhab Iqtisaduna. Nah, mazhab Hamfara ini itu dia tidak mau menyentuh atau mengambil teori-teori dari barat, khususnya ilmu ekonomi neoklasik gitu ya. Nah, teori-teori itu harus dibuang. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan Islam gitu. Orangnya masih hidup sekarang dan banyak menulis buku tentang gagasan-gagasan dari mazhab ini dan dikembangkan terus-menerus sampai hari ini. Nah, terus kemudian yang keempat yaitu mazhab dinaris atau mazhab murabitun. Nah, mazhab ini itu sebenarnya orangnya juga masih hidup di Indonesia, itu namanya Zaim Zaidi. Kemarin itu di berita pelopornya itu ditangkap polisi. Karena apa? Karena mendirikan pasar muamalah. Karena menggunakan uang emas, dinar dan dirham. Emas dan perak, dinar dan dirham. Nah, dia mengatakan bahwa perekonomian global sekarang ini sedang dikuasai oleh kapitalisme. Jadi dia mengatakan bahwa lembaga keuangan syariah, utamanya bank syariah, itu tidak lain adalah hasil dari ciptaan orang-orang kapitalis. Nah,
Dia mengatakan uang yang ada, yang beredar sekarang itu tidak lain dikuasai oleh orang-orang kapitalis itu, sehingga harus diganti dengan emas dan perak, gitu. Jadi pokoknya harus dirubah total. Jadi tidak boleh semua lembaga keuangan yang ada di Indonesia dan dunia itu mau dirubah total. Dan uang yang beredar di dunia juga harus dirubah menjadi emas dan perak. Nah, itu 4 atau 5 mazhab dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, sekarang refleksi dari pembelajaran. Ya, kira-kira bagaimana tanggapan Anda tentang pendapat-pendapat yang ada di dalam kelima mazhab tersebut? Nah, sekarang saya serahkan kepada teman-teman, barangkali ada pertanyaan yang mungkin mengganjal atau yang bisa diajukan kepada saya. Silakan. Oke, silakan. Itu Pak, mengapa bisa muncul yang namanya mazhab alternatif kritis? Apa penyebabnya? Iya. Nah, kenapa sih muncul mazhab alternatif kritis? Karena ilmu ekonomi Islam yang berkembang sekarang itu tidak turun dari langit, tidak turun dari Tuhan langsung. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu kita tidak pernah disuruh mengikuti sistem ekonomi tertentu. Semua sistem ekonomi itu diserahkan kepada manusia. Nah, salah satunya adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang kita pelajari adalah hasil ciptaan manusia. Karena hasil ciptaan manusia, maka pasti ada kesalahannya, pasti ada celahnya. Sehingga menurut mazhab alternatif kritis, kita itu jangan hanya mengkritik sistem ekonomi kapitalisme saja, atau sosialisme saja, atau komunisme saja, tetapi harus mengkritik juga sistem ekonomi Islam. Seperti yang saya katakan tadi, karena sistem ini dibuat oleh manusia, artinya tidak kebal kritik, tidak bebas dari kritik, pasti ada celahnya. Nah, itu alasan mengapa mazhab alternatif kritis ini muncul, gitu ya. Karena dasar dari pemikiran mazhab alternatif kritis adalah dia menginginkan sistem ekonomi yang sekuler sebenarnya. Sekuler itu sistem ekonomi yang tidak dicampur dengan agama. Ilmu ekonomi ya ilmu ekonomi saja, tidak usah dicampur-campur dengan agama, terutama Islam. Karena di dalam agama yang lain juga ada ekonomi Kristen, ekonomi Yahudi, ekonomi Buddha, ekonomi Hindu, ada. Mereka yang bergiat di bidang itu sedang mengembangkan. Nah, mazhab alternatif kritis ini cara berpikirnya sekuler. Jadi embel-embel agama itu tidak diperlukan menurut dia, termasuk embel-embel Islam. Jadi ekonomi Islam itu seharusnya tidak perlu lah, gitu. Itu jawaban dari saya. Oke. Ada yang lain silakan. Dari kelima mazhab tersebut, mazhab manakah yang diterapkan di Indonesia? Iya. Di Indonesia yang paling banyak diterapkan adalah mazhab mainstream. Kenapa? Itu yang paling mungkin. Coba Anda bayangkan, seandainya kita menerapkan mazhab iktisoduna misalnya, karena lembaga keuangan yang modern sekarang itu mau dihapus. Tapi mazhab mainstream tidak. Jadi pegadaian syariah, hotel syariah, asuransi syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain itu tidak lain adalah adopsi dari lembaga keuangan yang berkembang di barat, gitu. Nah, karena berkembang di barat sudah mapan, maka Islam bisa masuk ke dalam itu. Nah, sehingga apa yang menjadi nilai-nilai yang ada di lembaga keuangan syariah yang bertentangan dengan Islam itu dihapus saja. Contoh bunga. Bunga itu bertentangan dengan Islam karena apa? Bunga itu sama dengan riba, gitu ya.
Jadi sama dengan riba, sehingga itu harus dihapus. Maka penggantinya adalah profit and loss sharing. Makanya kita mengenal akad murabaha, mengenal akad mudoroba, mengenal akad ijaro, mengenal akad musyaroka, dan seterusnya. Itu adalah pengganti dari sistem bunga yang ada di lembaga keuangan syariah. Gitu ya. Oke, nah di dalam mata kuliah saya ini, terutama yang membahas mazhab-mazhab pemikiran ekonomi Islam, di dalam referensi saya juga memasukkan hasil penelitian saya tentang pemikiran ekonomi Islam. Baik itu pemikiran ekonomi Islam yang datang dari luar maupun pemikiran ekonomi Islam yang dari dalam negeri sendiri. Nah, Timur Quran sebagai tokoh pelopor mazhab alternatif kritis itu saya jadikan referensi karena saya pernah melakukan penelitian tentang Timur Quran, tentang pemikiran ekonomi Islam Timur Quran. Nah, di Indonesia saya juga pernah melakukan penelitian tentang pemikiran ekonomi Islam Nurcholish Madjid. Nah, itu bisa dijadikan sebagai referensi, itu adalah hasil penelitian saya. Sehingga Anda ketika membuat makalah, Anda bisa merujuk referensi-referensi selain buku-buku. Nah, itu ada jurnal, saya tulis di jurnal. Sehingga jurnal itu Anda bisa mengakses di banyak. Jadi salah satunya adalah jurnal ekonomi syariah. Nah, selain itu, selain Nurcholish Madjid, saya juga melakukan penelitian sejarah pemikiran ekonomi Islam yang datang dari Indonesia, yaitu Ahmad Syafi'i Ma'arif. Nah, saya coba meneliti itu dan sudah dimuat di sebuah jurnal. Nah, Anda bisa menggunakan referensi tulisan-tulisan saya, hasil penelitian saya untuk membuat makalah. Jadi ketika Anda membuat makalah, Anda bisa memasukkan referensi-referensi hasil penelitian saya yang ada di jurnal itu. Nah, saya kebetulan juga melakukan pengabdian masyarakat. Saya sebagai editor jurnal di Jurnal Ekonomi Syariah atau JES yang ada di Prodi Ekonomi Syariah. Sehingga pengabdian saya sebagai seorang editor jurnal, nah itu saya bisa memaksimalkan hasil penelitian saya melalui pengabdian saya dalam bentuk atau sebagai editor di Jurnal Ekonomi Syariah tersebut. Nah, sehingga Anda bisa memanfaatkan itu semua hasil penelitian maupun pengabdian saya untuk memaksimalkan proses belajar mengajar yang akan kita lakukan. Jadi yang sedang kita lakukan. Saya kira itu untuk hari ini, untuk mata kuliah hari ini. Semoga mata kuliah atau pertemuan kita hari ini itu bisa menambah wawasan kita, dan semoga kalian bisa terus belajar ya, dan mencari yang diperlukan, terutama referensi-referensi. Nah, ketika Anda membuat makalah gitu ya. Ketika Anda membuat makalah, saya selalu menyarankan agar Anda itu mencari referensi sekaya mungkin. Jadi kalau Anda membuat makalah, referensi itu jangan 5 atau 10, kalau bisa 15 atau 20, semakin banyak semakin bagus. Jadi semakin kaya referensi semakin bagus ya. Tapi saya sudah menyebutkan bahwa hasil penelitian saya itu juga bisa digunakan sebagai referensi. Nah, saya kira itu untuk pertemuan siang ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.